Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada sore hari ini buat pimpinan Tuhan mulai dari tadi pagi. Mungkin cuaca kurang bersahabat, tetapi kita boleh melihat sebentar kita akan hentarkan Inang Opu Henry ke tempat peristirahatan sementara. Kita boleh melihat acara boleh berjalan dengan baik, dengan penuh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sebagai penuntun dan pedoman bagi kita semua umat-umat yang percaya, terkhusus bagi kita yang masih hidup saat ini. Kalau Inang Opu Henry sudah selesai di dunia ini, tetapi kita sebagai umat-umat Tuhan yang masih hidup, kita perlu menyadari firman Tuhan katakan di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Firman Tuhan ini mengisyaratkan bagi kita bahwasanya kita yang masih hidup saat ini, semua kita ada waktunya untuk mengalami seperti yang dialami Inang Opu Henry. Bahwasanya segala sesuatunya yang ada di kolong bawah langit ini ada masanya. Jadi kita harus perlu menyadari bahwasanya kita yang masih hidup saat ini, semua kita punya masa dan akan mendapat giliran seperti yang dialami oleh Inang ini. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu akan menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging dan untuk berjuang melawan jiwa. Kita, status kita yang hadir pada siang hari ini, kita perlu menyadari status kita adalah pendatang di dunia ini, dan ini bukan tempat kita selamanya. Tentunya Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kebanyakan orang tanpa sadar dan mungkin pura-pura tidak sadar bahwasanya mereka menganggap sepele di dalam hidup ini, dan mereka mungkin berpikiran hanya sebatas kalau sudah mati selesai semuanya. Tetapi kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan, bahwasanya di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Ibrani 9 ayat 27 bahwa ada saatnya kita harus mempertanggungjawabkan setiap hidup kita. Kalau Inang Opu Henry dipanggil Tuhan menyelesaikan masanya di dunia ini dengan umur 76 tahun, tentunya itu waktu yang lumayan panjang, 76 tahun. Dan firman Tuhan katakan bahwasanya hidup kita ini sebagai umat-umat Tuhan, semua apa yang kita kerjakan di dalam kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, semua harus kita pertanggungjawabkan. Karena apa Bapak Ibu sekasih Tuhan? Kita sebagai umat Tuhan, bahwasanya kita merindukan bahwasanya di dalam hidup kita ini memperoleh suatu tempat, yaitu namanya surga. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita harus menyadari bahwasanya hidup kita ini bukan kalau sudah mati selesai semuanya, tidak. Ada pertanggungjawaban yang harus kita lakukan. Sehingga firman Tuhan katakan di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 2 dikatakan, lebih baik ke rumah duka karena di sana kita melihat akhir kesudahan manusia. Dan ada penegasan di situ, hendaklah memperhatikannya. Ada yang harus kita perhatikan di dalam proses hidup kita. Selagi kita masih hidup, tentunya kita tahu bahwasanya kematian ini adalah proses yang kita alami. Untuk itu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sebagai perenungan bagi kita, agar kita umat-umat yang percaya kepada Tuhan boleh mendapatkan mahkota kehidupan yang kita impikan. Karena kita statusnya di dunia ini adalah sementara waktu. Apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, agar kita boleh mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan itu dengan baik, dengan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita berjuang memperbaiki karakter hidup kita. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 11 dikatakan, jangan turut ambil bagian lagi dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau mau hidup kita hidup yang berharga, kalau mau hidup kita boleh mendapatkan mahkota kehidupan yang kekal itu, mari perbaiki karakter kita itu. Walaupun mungkin berat,
Mari kita sama-sama berjuang, percayalah Tuhan akan memampukan kita. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menyelesaikan proses hidup kita. Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Kalau kita menyelesaikan proses hidup kita, melakukan apa kehendak Tuhan, percayalah apa yang merupakan impian kita mendapatkan surga itu akan benar-benar tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius 4 ayat 7, aku menyelesaikan pertandingan, mencapai garis akhir dan tetap memelihara iman. Tuhan rindu kita semua umat-umat percaya, kita menyelesaikan pertandingan hidup kita, kita menyelesaikan proses hidup kita menyelesaikan kesempatan yang Tuhan berikan sampai mencapai garis akhir. Tentunya kalau kita mencapai garis akhir, kita menjadi salah satu, menjadi pribadi-pribadi yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Pemazmur 116 ayat 15, berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Kalau kita mau berharga di hadapan Tuhan, mari kita melakukan, memperbaiki karakter kita, berjuang untuk hidup semakin berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan ini bagi kita semua yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan. Percayalah, kalau kita menjadi umat yang berharga di mata Tuhan, tempatnya pun tempat yang berharga, yaitu surga yang kekal itu. Untuk itu Bapak Ibu saya kasih Tuhan, terkhusus bagi keluarga Inang Opu Henry, kami senang melihat kesatuan hati daripada Pinopar Ninang ini. Percayalah, firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 133 ayat 1-3, di mana ada kerukunan, di situ berkat-berkat Tuhan tercurah. Di balik sepeninggalan daripada Inang Opu Henry ini, kalau tetap sehati sepikir, ada kesatuan hati seluruh Pinoparnya, percayalah, lebih dari yang kita harapkan Tuhan mampu sediakan. Untuk itu sebentar kita akan mengantarkan Inang ini ke peristirahatan sementara. Biarlah kiranya kita merenungkan firman Tuhan ini, agar proses hidup kita semakin lagi berkenan kepada Tuhan, dan surga, tempat yang kekal itu, boleh menjadi bagian milik kita. Terpujilah nama Tuhan. Ini yang menjadi kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan buat kesempatan ini, di mana Tuhan pada saat ini kami akan mengantarkan Inang Opu Henry ke tempat peristirahatan sementara. Biarlah kiranya Tuhan yang terus memimpin, Tuhan yang terus menolong, dan acara ini berjalan demi kemuliaan nama Tuhan. Dan seluruh keluarga Inang Opu Henry terus kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menopang, Tuhan yang memberkati menyertai keluarga, sehingga keluarga ini Tuhan boleh mendapatkan sukacita dan berkat yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini yang menjadi doa ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebagai hamba Tuhan, saya berangkatkan jenazah Sabar Samosir di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita nomor 135 Holong Dorohai Los Tandeman.
bisa pulang. Kenapa? Kenapa? Oh. Yuk, kami langsung pulang, Ibu. Iyalah, Oh, di sini lagi. iya. Kami langsung pulang ya, guys. Sudah selesai acaranya. Mulak mami nang, mulai ate dai nang. Mulak mami dai, mako terjamu munggat kami. Pola bukai. Oh, lo jalan udah. Aku terjamu munggat kami. Apa? Videonya Ay po to yo bang sude. Ungay nang bah. Sehat dah. Muda opung. Oh, marapung daw. Oh, lapung. Jauhnya? Oh, dekat berarti. Berarti dekat Apu Jeremia dulu ya. Oh, udah di situ. Enggak maksudnya tuh enggak jauh-jauh kali gitu. Dulu Apu Jeremia dulu pun dekatnya. Pas hujan ini ya. Hujannya. Aku nunggu. Supirku, dadah. Kami mau pulang langsung, dadah. Makasih. Iya itu, makasih banyak ya. Sama ini yang baru apa itu? Baru perdede. Hah? Danguli mana? Oh loh. Dekatnya katanya. Di sini. Oh pulanglah. Oh biar kumatiin lah apa. Kumatiin lah guys. Kami pulang ya guys. Sudah sore jam 5. Oke. Karena pas di situ katanya Sabtu suaminya. Oke.